Yang mudah-mudahan apa yang menjadi niat sahibul haul, sahibul bait dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, saudara, di samping itu juga di malam berkah ini, malam 10 Muharram, ya, malam barokah ini, ya, malam barokah. Jadi kita di 10 Muharram ini diingatkan, kita disuruh berzikir, disuruh mengingat bahwa bulan ini bulan mulia, bukan bulan sembarang. 3 bulan berturut-turut kemarin itu kita udah masuk di dalam rangka fadilah, bulan fadilah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Nanti berseling beberapa bulan masuk Rajab. Tapi kita udah masuk 3 urutan ini. Dzulqa'dah udah lewat, Dzulhijjah udah lewat, sekarang Muharram. Ini sebagai rangka syukur nikmat kita kepada Allah. Kalau malam ini ada acara haul, acara akikah, tepat sekali. Karena memang ini malam tersebut, tanggal 10 Muharram. Dan mudah-mudahan barokahnya untuk sahibul bait semua. Amin. Jadi gua tahu aja dia dari waktunya. Persis malam 10 Muharram. Ya, emang udah rencana nggak? Rencana 10 Muharram ya. Iya. Kalau ada orang kebiasaan tuh malamnya menghidupkan malam satu suro, padahal keliru. Bukan malam satu suro, malam 10 Muharram yang dihidupin tuh. Kalau malam satu suro biasanya budaya di Jawa pada umumnya itu nyuci keris ya. Betul ya? Betul. Keris kalau dicuci kalau nyuci piring, ya keris kagak apa-apa dicuci sebenarnya nggak ada masalah. Ini sebagai bentuk apa kebersihan gitu, untuk najemin boleh-boleh aja. Cuman kalau udah masuk mitos-mitos tertentu, jadi bau syirik itu yang haram. Ya, iya. Ya seperti ada orang malam satu suro itu kesannya itu kuntilanak dulu, ada buktinya. Ya, karena memang udah korban susana itu nonton film malam satu suro. Ya. Lalu sebenarnya fadilah Muharram itu ya 10 Muharram yang luar biasa itu, ya, yang banyak fadilah-fadilahnya, sehingga memberikan pelajaran khusus buat kita sebagai umat Islam agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga diberitakan besok sunnah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bagus. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, ini buat ingatan kita. Kalau ada acara haul, ini orang yang meninggal dunia itu senang saudara. Kenapa? Karena orang yang dia tinggalkan masih mau ingat dia dengan cara haul. Ya. Jadi orang yang dipikirkan, didoakan, dihadiahkan, dihaulkan, itu hakikatnya orang mati senang. Kenapa senang? Karena diingat sama lakinya, diingat sama anak-anaknya. Kalau dihadiahkan, dibacakan zikir, doa, tahlil, itu semuanya menjadi kebahagiaan mereka, orang-orang yang ada di dalam kubur. Belum tentu ente begitu. Ya, bini ente mati, lalu ente kagak haulin, yang ada di benak ente pikirannya kawin lagi. Dia kan ngomong, ngomongnya juga kan kawin. Ya sebenarnya salah, saudara. Salah si Bowo nih. Salah satu yang membuat bini senang itu, Bowo mesti ada pengganti daripada bininya. Mestinya begitu dalam agama. Bowo kagak sayang nih begini gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau membawa belum ada kesempatan, belum hidup dan nggak apa-apa, ya. Ini saudara yang dirahmati Allah, ini sebagai ingatan membuat senang orang yang udah meninggal dunia. Karena isi daripada haul itu adalah zikrullah, mengingat Allah, mendoakan silaturahim, sedekah, baca Quran, baca tarawih, itu luar biasa. Ini hadiah tertumpah untuk almarhumah yang telah mendahulunya. Nah, saudara yang dirahmati Allah,
Ini menjadi pelajaran juga nih buat kita orang-orang yang hidup. Bahwasanya orang yang mati tadi bukan mati begitu saja, saudara. Mereka membutuhkan doa-doa kita, terutama doa anak-anak soleh. Bahwa anaknya insya Allah soleh, ya. Ya, dia butuh tuh doa anak soleh, ya. Termasuk kita orang-orang yang hidup nih mendoakan insya Allah sampai bagi orang yang meninggal dunia, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan doa itu kaitannya dengan orang yang membaca dan Allah yang menerima. Kalau itu doa dibacakan nama orang-orang soleh, orang beriman, nggak ada yang kagak sampai, masih sampai. Orang beriman baca Fatihah buat yang meninggal dunia, sampai nggak? Sampai nggak? So tahu lu mungkin ngerasain. Insya Allah sampai. Begitu jawaban lu, sampai aja. Insya Allah sampai. Kalau orang beriman bacain Fatihah, hadiahin, sampai. Insya Allah. Ya. Kalau antum meragukan kagak sampai, mati coba kita. Ntar didoain sama Allah. Kalau nggak sampai balik lagi sudah. Nah ini saudara yang dirahmati Allah, ingatan kita. Jadi mendoakan almarhum dulu waktu hidupnya kita tahu bagaimana ya almarhumah bisa banyak berjasa dengan anaknya, berjasa dengan suaminya. Jadi sebagai timbal baliknya, ketika wafat kita doakan, kita zikirkan, ya kita doakan. Karena semua apa yang Allah ciptakan untuk makhluknya itu semua bakal kembali kepada Allah. Kita cuma punya sepertiga. Kita cuma punya sepertiga, itu yang bakal balik sama kita. Dan kita hidup mempertahankan sepertiga itu. Ini seperti wasiat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqman pernah ngasih wasiat sama anaknya, saudara. Ente kenal Luqman? Kenal Luqman? Luqman mana? Luqman tukang ojek. Ini Luqmanul Hakim, lelaki soleh pada masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Beliau bukan nabi, tapi orang soleh. Wasiatnya luar biasa. Anak-anaknya tunduk patuh atas wasiat-wasiatnya. Bahkan Nabi Daud sendiri pun salut dengan kesolehan Luqmanul Hakim. Beliau bukan seorang nabi, dia orang soleh. Namanya diabadikan sebagai nama surah. Salah satu nama surah dalam Quran yaitu surah Luqman. Nah, saya mau cerita tentang Luqman ini. Luqman pernah kasih wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, innan nasa salasatu aflatin. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada 3 sepertiga bagian. Jadi dalam diri kita itu ada 3 sepertiga bagian. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama milik Allah, punya Allah. Di dalam diri kita ada sepertiga punya Allah, yang kita tidak bisa mempertahankan itu, karena nanti Allah bakal ambil semua itu sepertiga. Yang kedua, wasulusun lidudi, sepertiga yang kedua milik belatung, milik cacing tanah. Dalam tubuh ente itu ada punya belatung, sudah punya cacing tanah. Dan yang ketiga, wasulusun linafsi, untuk dirimu sendiri, sepertiga yang ketiga untuk diri kalian sendiri. Amallati huwa lillahi farruh, adapun sepertiga yang pertama milik Allah adalah ruh kalian. Ruh kita itu punya siapa? Allah. Kita bisa bernapas karena ada ruh, yang satu saat nanti ruh bakal diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari jasad kita, ruh balik sama Allah. Karena punya Allah, Allah yang ambil. Kita nggak punya hak untuk mempertahankan ruh itu punya Allah. Diambil sama Allah. Nanti dipertanggungjawabkan apa yang menjadi satu perbuatan-perbuatan kita. Nah, kemudian sepertiga yang kedua, wa ammal lati, adapun sepertiga yang kedua, ya, lidudi, milik cacing tanah, berupa apa? Jismu, badanmu. Badan kita tuh milik belatung, saudara. Matamu milik belatung, telingamu milik belatung, tangan kakimu milik belatung, sampai jantungmu milik belatung. Makanya kalau yang punya penyakit jantung dapat sama-sama mereka. Jangan pakai operasi jantung.
Karena nanti bakal dimakan belatung juga kok. Betul. Ada yang penyakit jantung. Ada yang pasang lagi di sini. Ya. Dia sakit jantung, dia pertahankan tuh jantungnya. Bahkan nanti jantungnya buat dimakan belatung itu. Tubuh kita makanan belatung ini sudah. Makanan belatung. Cacing tanah. Kalau kita dipendam, dimakan untuk jasad kita. Nah, yang ketiga apa saudara? Yang ketiga, sepertiga yang terakhir yang menjadi milikmu adalah amalmu. Amal kita itu yang bakal balik sama kita. Sholat, zikir, tahlil, sedekah itu bakal balik sama kita, saudara. Maka yang mesti kita pertahankan hidup di dunia ini adalah amal kita. Ngaji kita, zikir kita, sedekah kita, sholat kita, bangun malam kita, itu yang kita pertahankan. Ya. Kalau main gaplek, main catur itu menjadikan kita yang bakal jerat kita nanti di alam kubur. Main catur lupa sama sholat, main gaplek lupa sama sholat, mancing lupa sama ngaji. Ada begitu? Itu bakal jerat kita. Kalau dia main gaplek sekedar iseng waktunya ibadah, tetap ibadah, nggak jadi masalah. Ini jadi masalah main catur berhari-hari. Zuhur lewat, asar lewat, ada yang begitu? Banyak. Siapa? Lu. Saya nggak ngalamin. Jadi hal-hal yang sesungguhnya tidak ada faedahnya, justru menjerat kita. Ya ini orangnya. Ya. Jadi amal itu milik kita yang bakal balik. Kalau nanti kita dipendam di alam kubur, yang nemenin kita siapa? Kalau bukan amal soleh kita, betul? Bini kita, anak kita, kagak bakal nemenin kita. Antum punya bini, mati, mau gak ikut ke kuburan? Ikut nganterin kagak mau? Bener-bener ya. Kalau masuk ke liang lahat ya kagak mau. Ya, kalau nganterin doang kita sudah. Gak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh kita. Sodakoh kita itu yang bakal jadi senjata kita yang memberikan terang di dalam kubur kita. Jadi kita pertahankan amal soleh. Iman amal soleh inilah yang memberikan faedah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang ini itu sebenarnya siasat kebahagiaannya gampang. Quran udah nyebut. Dia punya dua aja udah bahagia bener. Apa itu? Iman, amal soleh, udah beres. Gak ada lain. Ente punya jabatan tinggi, punya harta, iman kagak ada, amal soleh kagak ada, hancur. Betul? Ente gak punya jabatan, gak punya harta, iman, amal soleh ada, bahagia ente. Hidup cuma begitu doang. Sikapi hidupmu dengan dua hal, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dimana ketika Allah bersumpah wal asr, demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia kata Allah illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalih, orang-orang beriman dan beramal soleh yang gak bakal rugi kata Allah. Dan ketika Allah mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah di jurang api neraka, kecuali orang beriman dan beramal soleh yang tidak dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Iman amal soleh yang tidak akan pernah Allah kembalikan pada derajat yang rendah, pada tempat yang rendah kata Allah. Orang beriman beramal soleh, pahalanya terus mengalir, gak bakal putus-putus. Maka kalau hidup kita sekali dengan dua hal tadi, selamat sudah. Iman, amal soleh, beres. Ya. Ada orang beramal soleh juga punya iman, kagak dihitung sama Allah. Ada orang beriman kagak beramal soleh juga kagak dihitung. Dua, iman, amal soleh. Orang beriman butuh beramal soleh. Orang beramal soleh butuh iman, saling membutuhkan. Jadi bohong kalau ada orang berbuat baik,
beramal soleh, kagak punya iman, kagak dihitung.